Selamat pagi kekasih Tuhan, 4 menit bersama Pendeta Agustina. Bacaan kita Bilangan pasal 20 ayat 22 sampai 29. Ayat hafalannya ayat 28 ya. Bilangan pasal 20 ayat 22 sampai 29. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Ayat 27, lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Saudara, hari ini kita belajar tentang tema regenerasi ya. Ada banyak orang tidak siap untuk regenerasi, padahal mau tidak mau harus dihadapi. Dan lebih baik adalah siap supaya apa? Supaya pada waktu regenerasi terjadi, kita menjadi tenang-tenang saja dan sudah menerima keberadaan kita yang semakin tua. Saudara, semua regenerasi, tanaman regenerasi, jabatan regenerasi, apalagi pelayanan juga regenerasi ya. Bahkan kulit kita ini loh regenerasi ya kalau sudah tua ya. Ada kulit kita ini ya, kulit kita itu ada regenerasinya ya saudara ya, sehingga kita bisa kembali baik kulitnya ya. Banyak hal kita belajar. Regenerasi itu sebenarnya kita tidak pandang negatif, itu adalah positif, karena itulah cara Allah memelihara manusia, memeliharakan visi Allah untuk pekabaran Injil dan lain sebagainya. Perikop kita hari ini regenerasi Harun kepada Eleazar ya. Dibutuhkan memang Musa membantu regenerasi ini. Ini adalah perintah Allah. Memang ada sesuatu hal persoalan ketika di Meriba antara Musa dan Harun terhadap perintah Tuhan. Tetapi yang kita mau fokuskan di sini adalah perintah Tuhan bahwa Harun tidak memasuki tanah Kanaan, bahwa Harun harus selesai berhenti di Gunung Hor ini, dikumpulkan bersama dengan nenek moyangnya. Ini perintah Allah. Harun dan Eleazar dibawa, keduanya dibawa, ayah dan anak ini. Artinya apa? Tuhan mempersiapkan regenerasi itu ya. Ada Eleazar, Harun juga ikut perintah itu dan dia juga tidak memberontak karena tahu ini adalah waktunya regenerasi. Dia berhenti, dia selesai akan semua tugasnya, dia berkumpul dengan nenek moyangnya, artinya mati, meninggal, dan Eleazar menggantikannya. Ya bersyukur masih ada Eleazar yang menggantikan. Dan Musa menjadi perantara untuk peralihan regenerasi itu terjadi. Saudara dikasih Tuhan, kita semua akan menjadi tua bukan? Kita perlu regenerasi. Iman kita itu diteruskan kepada anak-anak kita supaya mereka siap menjadi saksinya di tengah dunia. Iman kita diwariskan. Bukan hanya itu secara fisik, kalau kita ini mempunyai harta bendawi, kita punya usaha, kita mengajarkan kepada orang lain. Memang ada kalanya anak tidak mau meneruskan akan usaha ayahnya karena bukan bidangnya, tidak apa-apa. Tetapi kita bisa mengajarkan orang lain bagaimana usaha itu berjalan dan menjadi berkat bagi orang lain. Pelayanan juga demikian. Kita juga harus menjadi mentoring sehingga orang ada yang melayani mereka, apalagi yang sepanggilan, yang punya beban yang sama, mereka bisa melayani apa yang sudah Tuhan wariskan kepada kita. Mari kita sambut regenerasi, mari kita semakin menua dengan rasa aman, mari kita percaya bahwa dalam regenerasi itu ada pekerjaan Allah sedang dinyatakan untuk kehidupan kelanjutan. Terima kasih Tuhan, kami belajar apa itu regenerasi dan kami juga belajar ketaatan daripada Harun untuk regenerasi. Dalam nama Yesus, amin.